Perkenalkan, nama saya Muhammad Nugraha dari kelas 11 TITL 2. Di sini saya akan mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah Gedung Sate. Nah, untuk lebih lanjutnya kita lanjut. Kita akan menelusuri lebih lanjut tentang sejarah Gedung Sate ini. Di sini kalian bisa menemukan museum yang terletak di dalamnya. Untuk selengkapnya kita lihat cuplika ketika ada di dalamnya. Oke guys, kita ikut untuk mengetahui sejarah lebih lanjut tentang Gedung Sate. Oke, ikuti terus. Menjadi saksi sejarah cerita tentang perjuangan bangsa Indonesia. Pada tanggal 4 Oktober 1945, tentara sekutu yang diikuti oleh Mika dan Muka memasuki kota Bandung untuk merusak kedaulatan NKRI. Pada tanggal 3 Desember, pasukan sekutu menyerang Gedung Sate. 21 orang pemuda dari Angkatan Muda DPU berjuang habis-habisan mempertahankan Gedung Sate. Sebagian besar terluka berat dan 7 orang dinyatakan hilang. Kok bisa ngilang? Mahakarya klasik tak lekang oleh waktu. Sebuah landmark Jawa Barat yang kita jaga dan cintai. Menjadi saksi sejarah perjuangan bangsa Indonesia agar menjadi bangsa gemah ripah repeh rapi. Jadi kita disuguhi oleh film yang dimana itu menceritakan seluruh kejadian-kejadian yang terjadi di Gedung Sate. Dari awal dibangun hingga saat ini. Itu adalah sekilas sejarah Gedung Sate guys. Kita lihat apa saja yang ada di dalamnya lagi. Tuh guys, isinya gini. Aduh, abang. Abang-abangan. Abang cok. Abang ya. Guru gua lagi. Guru ngaji gua nih. Kayak Soekarno asli, gak bohong. Kirain beneran, Cok. Ternyata cuma itu doang. Ya gak apa-apa. Yang asli ada di Museum Jakarta kan. Asam kena topi gua ngalangin. Abang-abangan cok. Bumi kita. Jangan itu lagi. Anjir, gila. Nain. Yang membuat Gedung Sate menjadi tempat bersejarah yang penting di Bandung. Karena merupakan salah satu ikon arsitektur kolonial Belanda di Indonesia. Dibangun pada awal abad ke-20, gedung ini awalnya dirancang sebagai pusat pemerintahan Hindia Belanda dan kemudian menjadi kantor Gubernur Jawa Barat. Keunikan arsitektur Gedung Sate yang menggabungkan gaya arsitektur Eropa dengan elemen arsitektur lokal menjadikannya simbol penting dari sejarah kolonial dan budaya Bandung. Di mana saja lokasi-lokasi penting di sekitar Gedung Sate yang memiliki nilai sejarah? Antara lain, Museum Geologi Bandung menyimpan koleksi fosil, batuan, dan artefak geologi dari seluruh Indonesia. Lapangan Gasibu, tempat bersejarah yang sering digunakan untuk acara dan upacara penting. Jalan Braga, jalan yang terkenal dengan bangunan bergaya arsitektur kolonial dan pusat kehidupan sosial pada masa kolonial. Kapan Gedung Sate dibangun dan apa alasan pembangunannya pada saat itu?
pada tahun 1920 dan selesai pada tahun 1924. Pembangunannya direncanakan sebagai pusat pemerintahan baru Hindia Belanda di Bandung, yang pada saat itu dianggap sebagai kota yang lebih strategis dan nyaman dibandingkan Batavia, Jakarta. Siapa saja tokoh atau penting yang terlibat dalam pembangunan gedung sate? Insinyur J. Gerber, arsitek Belanda yang merancang gedung sate. Konrad Wolf Schoenmaker, insinyur yang terlibat dalam konstruksi gedung ini. Beberapa pekerja lokal dan pengrajin tradisional juga memainkan peran penting dalam membangun dan menghias gedung dengan elemen-elemen arsitektur lokal. Oke, udah aja teh. Oke guys, itu adalah wawancara dari orang sekitar. Sekarang fakta menarik gedung sate. Gedung sate adalah bangunan ikonik di Bandung, Jawa Barat yang dibangun pada tahun 1920 hingga 1924 oleh pemerintah kolonial Belanda sebagai bagian dari rencana pemindahan ibu kota Hindia Belanda ke Bandung. Nama gedung sate berasal dari ornamen puncak menaranya yang menyerupai tusuk sate. Arsitekturnya menggabungkan gaya Eropa dan unsur tradisional Indonesia. Gedung ini awalnya dimaksudkan sebagai pusat administrasi kolonial, namun setelah kemerdekaan Indonesia, digunakan sebagai kantor gubernur Jawa Barat dan pusat pemerintahan provinsi. Gedung sate juga menjadi saksi sejarah pertempuran dengan Belanda pada tahun 1945. Kini selain berfungsi sebagai kantor pemerintahan, gedung sate juga menjadi destinasi wisata populer dan simbol Jawa Barat. Sekian guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.